Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wal siddiqi wal wafa. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah, para subscriber Tidak Official dimanapun berada, rahimakumullah, serta suara difabel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di dalam konten Tunanetra Mengaji. Dan mohon maaf sekali untuk semuanya, saya sudah lama tidak membuat konten ya, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, dan sehingga tidak bisa membuat konten. Dan beberapa waktu ini channel ini kosong ya. Dan hari ini kita kembali mengaji, kita kembali menimba ilmu. Dan tentunya sebelum itu saya doakan untuk semuanya yang sudah menonton video ini maupun yang subscribe channel ini, semoga diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani, serta keluarga diberi panjang umur, diberi sehat walafiat, diberi kemudahan rezeki atau rezeki yang melimpah, serta selalu diberi hati yang semangat untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan mengaji tema kita, yakni hukum membaca Al-Quran Braille tanpa wudhu menurut para ulama ya. Samakah dengan mushaf Al-Quran yang sudah ada ya tentunya. Nah, ini mari kita kaji bersama-sama. Ini bukan pendapat saya pribadi, melainkan ini kita ambil dari kitabnya para ulama ya. Di dalam surat Waqiah diterangkan bahwasanya Quran ini hanya bisa dipegang dengan orang-orang yang suci, yakni suci dari hadas ya, suci dari najis ya. Kalau kita tanpa wudhu membaca saja, tidak memegang, itu ya bisa, tapi alangkah baiknya dan afdolnya itu dengan berwudhu dan menghadap kiblat. Itu adab-adabnya membaca Quran, dan itu sebaik-baiknya, begitu ya. Tapi sedangkan Quran Braille seperti yang sudah kita ketahui, dengan titik-titik tertentu, kode-kode tertentu 1-6 itu, misalnya alif itu titik 1, ba 1 2, ta 2 3 4 5. Ini kan non Arab sebenarnya ya. Ya, huruf Braille ini non Arab. Ini seperti huruf T juga, bukan Arab yang asli. Nah, lagian juga ini tulisannya kan bukan tulisan Arab sungguhan, tapi menggunakan kode-kode. Nah, ini bagaimana? Di sini kita lihat serta kita baca ya. Ini ada kitab namanya Hasyiah Qalyubi wa Umairah ya. Kitabnya ini bernama Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi ya. Beliau juga punya karangan kitab yang bernama An-Nawadir. Nah, kitab An-Nawadir itu kisah-kisah yang luar biasa, cerita-cerita aneh, cerita-cerita yang menarik itu ada di An-Nawadir ya. Di sini saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazuzu kitabatul wula qiraatuhu.
bi ghairil arabiyyati. Walaha hukmul mushafi walaha hukmul mushafi fil massi wal hammi. Maaf agak terbata-bata membacanya ya. Ini saya di bagian fil massi wal hammi ini agak ini. Nah, artinya boleh menulis Al-Quran dengan selain bahasa Arab, namun tidak boleh membacanya. Dan Al-Quran yang ditulis ini, ya ini yang selain bahasa Arab tadi itu, selain bahasa Arab tersebut memiliki hukum seperti mushaf dalam menyentuh dan membawanya. Ya. Kitab Hasyah Qalyubi wa Umairah Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Nah, kita ulangi membacanya biar enak ya. Kita ulangi. Wa yazuzu kitabatul hula qira'atuhu bi ghairil arabiyyati walaha hukmul mushafi fil masyi wal hammi. Boleh menulis Al-Quran dengan selain bahasa Arab, namun tidak boleh membacanya. Dan Al-Quran yang ditulis selain bahasa Arab tersebut memiliki hukum seperti mushaf dalam menyentuh maupun membawanya. Hasyah Al-Qalyubi wa Umairah Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya bagaimana hukum Quran Braille tersebut. Nah, jadi hukumnya itu sama seperti mushaf atau Al-Qur'annya orang awas itu loh. Al-Qur'annya orang awas itu kalau kita sentuh, kita pegang kan harus wudu. Nah, begitu pula Quran Braille. Tapi memang ada perbedaan pendapat si ulama ini. Pernah saya tanya ke salah satu habaib itu ya, kalau kode-kodenya itu memang ada sendiri yang memang untuk huruf hijaiyah ya harus wudu, kalau enggak ya enggak, ada yang seperti itu. Tapi ya monggo bilang itu monggo, tapi ini untuk pendapat dari kitab kuning dari ulama yang kuat sama seperti mushaf. Kalau saya pribadi mengikuti yang ini. Jadi sebaiknya kita berwudu dulu, lalu memegang Quran Braille tersebut. Ya. Yang dimaksud di sini tidak boleh membacanya, boleh menulisnya tapi tidak boleh membacanya. Nah itu bagi yang masih kurang paham itu begini. Misalnya membaca Al-Quran ditulis selain Arab, maksudnya ditulis ini ya, iya huruf selain Arab ya. Tapi membacanya juga selain Arab gitu loh. Nanti bisa membuat salah paham. Kecuali memang menerjemahkan. Kalau tidak menerjemahkan, gak boleh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah kan kayak gimana gitu loh. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Nah kan gak enak gitu loh. Bahkan seandainya kita wirid pun seandainya itu diubah pakai terjemahan bahasa kita ya kayak ngeri sih menurut saya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kayak ritual agama apa gitu loh.
Nah itu kan bisa membuat kesalahpahaman. Nah jadi sebaiknya ya tetap dibaca bahasa Arab, kecuali memang untuk menerjemahkan. Kalau terjemah boleh, tapi kalau dibaca selain bahasa Arab tidak boleh. Nah itu bisa difahami ya. Nah, mungkin itu saja untuk tunanetra mengaji kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.